Halo para pecinta film agen rahasia dimanapun Anda berada. Berikut kami sajikan sedikit bocoran dan rekomendasi film tentang dunia para agen rahasia terbaik yang wajib Anda tonton. Kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran tentang film yang berjudul Skyfall yang dirilis pada tahun 2012. Skyfall merupakan film ke-23 dari seri film James Bond yang diproduksi oleh Eon Production dan Danjaq LLC. Film ini disutradarai oleh Sam Mendes dan diproduseri oleh Michael J. Wilson dan Barbara Broccoli. Film Skyfall merupakan film ketiga Daniel Craig sebagai agen 007 James Bond setelah film Casino Royale dan Quantum of Solace. Film ini juga merupakan film ketujuh dan terakhir Judi Dench sebagai M. Film ini mendapatkan review positif dari para kritikus. Perilisan film ini bertepatan dengan ulang tahun ke-50 dari seri film James Bond yang dimulai dengan film Dr. No pada tahun 1962. Agen MI6 atau 007 James Bond bersama Eva Moneypenny sedang berada di Turki dalam sebuah misi. Bond menemukan mayat dari agen rahasia MI6 yang disinyalir merupakan hasil dari serangkaian penyerangan beruntun terhadap rumah aman MI6 di Istanbul. Sementara itu, Bond menemukan seorang agen yang berada dalam keadaan sekarat, yaitu agen Ronson, yang kebetulan memegang laptop dari MI6 yang telah dilucuti perangkat kerasnya oleh seseorang yang tak dikenal. Melalui telepon satelit, Bond menjelaskan harddisk laptop telah dicuri. M kemudian langsung meminta Bond untuk langsung mengambil harddisk yang telah diambil tersebut, dan ternyata berisi rincian semua agen NATO yang beroperasi dan menyamar di dalam organisasi teroris di seluruh dunia. Akibatnya, Bond dan Moneypenny harus mengejar sang penyerang untuk mendapatkan kembali perangkat yang sensitif itu. Selama pengejaran berlangsung di atas kereta api, Bond sempat tertembak di bahu, tetapi ia terus mengejar. Sementara itu, Moneypenny yang terus mengejar Bond diminta oleh M untuk menembak sang penyerang. Tetapi Moneypenny terus mengatakan sasaran tembak tidak bagus. Walau akhirnya ia menembak setelah dipaksa oleh M. Tetapi tembakan Eva malah membuat Bond tertembak dan jatuh dari atas kereta menuju ke laut lepas. Akibat hal itu, M selaku kepala pimpinan sekaligus operasi, M mengklasifikasikan kematiannya dengan kategori hilang, diduga dibunuh. Beberapa hari setelah kegagalan agen James Bond dan Eva Moneypenny dalam misi MI6 di Istanbul, muncul 5 nama agen dari berbagai instansi intelijen gabungan NATO yang dirilis ke internet dalam bentuk video di YouTube. Pemilik akun sekaligus pembocor rahasia akan selalu mengumumkan 5 nama setiap minggu. Sementara itu, M sedang berada di bawah tekanan politik sebelum memasuki masa pensiun. Dan ia langsung melakukan pertemuan dengan Ketua Komite Keamanan dan Intelijen Gareth Mallory untuk membahas hal ini. Sesudahnya dari gedung komite, asisten M, Bill Turner, melaporkan terjadi malafungsi pada komputer M, dan setelah diselidiki terjadi kejahatan cyber melalui orang yang tidak dikenal. Setelah itu, laptop sang asisten tiba-tiba bertuliskan "Think on your sins" atau "Pikirkan dosa-dosamu". Dan gedung MI6 diserang oleh musuh dan sebuah ledakan besar terjadi, mengakibatkan tewasnya sejumlah karyawan MI6. Di belahan bumi yang berbeda, Bond yang sedang menikmati kematiannya
langsung kembali ke London setelah mengetahui bahwa telah terjadi serangan terhadap gedung MI6 di London dengan motif cyber terorisme yang pelakunya masih belum diketahui, sesuai berita yang didapat dari CNN Internasional. Sehabis pulang kerja, M yang sedang menyibukkan diri untuk merapikan rumah bekas Bond kaget dengan keberadaan Bond. Ia sendiri langsung diminta oleh M untuk memperbarui nilai latihan fisik dengan melakukan pelatihan secara intensif selama berjam-jam dari push up hingga ketepatan menembak. Bond juga dites tentang ingatannya dan kode dari MI6. Walaupun hasil tes tersebut buruk, M mengatakan bahwa Bond lulus. Di sela-sela waktu, ia mengeluarkan pecahan peluru yang ada pada dirinya dan meminta divisi analisis senjata untuk melakukan pengecekan terhadap peluru yang ditembakkan. Beberapa waktu kemudian, divisi analisis senjata memberikan kesimpulan bahwa peluru yang mengenai tubuhnya itu memiliki pengguna yang tidak sembarang orang miliki, dan ternyata di balik identifikasi peluru dan analisa tersebut muncul gambar dan nama dari sang penyerang yang sebelumnya ia kejar, yaitu Patrice yang dikenal sebagai seorang serdadu bayaran. Dari penemuan itu, M langsung memerintahkan James Bond untuk melakukan eksekusi terhadap Patrice sekaligus untuk memperoleh informasi kepada siapa dia bekerja. Tetapi sebelum berangkat ke Shanghai, ia bertemu dengan Q sebagai penyedia senjata dan inovator teknologi sebagai bantuan agen dalam operasinya. Bond diberi Walter PPK dengan ID sensor. Hanya Bond yang bisa menembak dengan pistol itu, karena di gagangnya terdapat sensor sidik jari, dan diberi Wide Ranging Radio Point yang mampu memberitahu lokasi Bond setelah Bond menekan suatu pemantik. Di Cina, Bond mengikuti Patrice, dan di seberang bangunan ia juga melihat seorang wanita. Secara tidak disadari oleh Patrice, Bond langsung menyerangnya dari belakang. Tetapi akhirnya Patrice menjatuhkan diri sebelum Bond dapat mengetahui siapa majikannya. Pencarian Bond berlanjut sampai ia menemukan sebuah undangan yang menuju ke tempat perjudian dan sebuah jeep yang mendorongnya untuk bermain di sebuah kasino, di mana dia membayar 4 juta euro untuk membunuh seorang agen musuhnya. Bond yang juga didampingi oleh Moneypenny melihat seorang wanita yang pernah ia lihat sebelumnya. Tak lama, wanita tersebut datang ke arah Bond dan memperkenalkan dirinya sebagai Severin. Usai perkenalan, Bond bertanya kepadanya dipekerjakan oleh siapa dirinya. Severin memperingatkan Bond bahwa ia akan dibunuh, namun berjanji untuk membantunya jika Bond berniat akan membunuh majikannya. Bond mengalahkan penyerangnya dengan bantuan dari Moneypenny. Juga penyerangnya dimakan oleh Komodo setelah gagal menembak dengan senjata Bond. Bond bertemu Severin di perahunya dan bercinta di kamar mandi. Selanjutnya, mereka melakukan perjalanan ke sebuah pulau. Tetapi tidak lama kemudian, mereka ditawan oleh awak dan dikirim ke majikan Severin, yaitu Raul Silva. Silva sebelumnya bekerja dengan M, tetapi menyalahkannya setelah dirinya ditangkap oleh Cina dan diracun oleh sianida. Silva membunuh Severin dengan roulette apel. Namun, Bond mengalahkan Silva dengan menyalakan radionya dan membawanya kembali ke Inggris untuk diinterogasi. Sekembalinya dari Makau, di markas MI6, Qi mencoba untuk mendeskripsi laptop Silva. Tetapi bukannya berhasil, komputer malah terprogram untuk mengakses sistem komputer, dan setelah terjadi proses fix and match yang dibantu juga oleh Bond,
tergambar bahwa Silva telah merencanakan pelarian menggunakan peta bawah tanah London. Dibantu menggunakan komunikasi oleh Key, Bond langsung dengan cepat masuk ke dalam stasiun dan masuk ke dalam underground. Dikejar oleh Bond, Silva yang mengadopsi penyamaran sebagai polisi membuat Bond gagal mendapatkan Silva. Sementara itu, M yang sedang menghadiri rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pertahanan dan Intelijen dan didampingi oleh House of Lords diberitahukan oleh Bond untuk segera menghindar dari gedung tersebut melalui ponsel asisten M. Namun M menolak untuk melakukannya agar jabatannya tidak berakhir dengan fatal. M kemudian berhadapan dengan Silva bersama pengawalnya yang menyerang RDP tersebut. Bond tiba untuk bergabung dengan Mallory dan Moneypenny dalam mengalahkan serangan dari Silva, dan M bergegas pergi dari gedung oleh asistennya. Tanpa memperhatikan sekitar, Bond mengajak M menggunakan mobilnya menjauh dari tempat kejadian, dan setelah bertukar untuk sendiri sebuah mobil Aston Martin DB5, mendorong dia untuk pergi ke rumah masa kecilnya yang terpencil di Skotlandia yang diberi nama Skyfall. Dia menginstruksikan Q untuk meninggalkan jejak elektronik untuk Silva untuk mengikuti keputusan yang didukung oleh Mallory. Di Skyfall, Bond dan M bertemu Kincaid, pengawas binatang liar untuk keluarga Bond. Mereka hanya punya beberapa senjata, tetapi berimprovisasi dengan serangkaian jebakan dan ledakan. Ketika bawahan Silva tiba, Bond, M, dan Kincaid melawan serangan gelombang pertama. Meskipun M terluka dalam proses tersebut, Silva tiba dengan helikopter untuk serangan gelombang kedua, dan Bond mengirimkan M dan Kincaid melalui sebuah terowongan di belakang lubang imam untuk sebuah kapel. Serangan kedua terdiri dari senjata dari helikopter, dengan Silva melemparkan granat pembakar ke dalam gedung. Bond meledakkan tongkat dinamit dengan 2 tabung gas dan retreat ke terowongan yang sama seperti M dan Kincaid. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan helikopter kecelakaan, menewaskan sejumlah orang komplotan Silva. Silva melihat sinar obor Kincaid dan mengikuti, dan tiba di sebuah danau beku di depan Bond. Bond menyerang komplotan Silva dan mereka jatuh ke dalam es, dan Bond membunuhnya dengan mencekiknya. Sementara itu, Silva membuat perjalanan ke kapel dan memaksa pistolnya ke tangan M di mana ia meminta dia untuk membunuh mereka berdua. Bond tiba dan membunuh Silva, namun M yang terluka tidak mampu diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Posisinya sebagai kepala MI6 diambil alih oleh Gareth Mallory, sementara Moneypenny memutuskan untuk tidak menjadi agen lapangan lagi usai pengalamannya menembak Bond. Bond pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Ini menjadi awalan untuk Spectre. Oke pemirsa, demikian sinopsis film Skyfall dari kami. Tonton langsung filmnya di layanan streaming online kesayangan Anda. Selamat menonton.